Pemirsa Jawa Pos TV, jumpa lagi dengan saya dalam acara Jateng Talk. Kali ini bersama PJ Bupati Jepara, Pak Edi Supriyanto. Ya. Kita akan berbincang-bincang mengenai meneguhkan Jepara sebagai kota ukir dan wisata untuk meningkatkan ekonomi, menekan stunting, kemiskinan, dan peningkatan sumber daya manusia. Bincang-bincang kali ini dalam rangka hari ulang tahun ke-474 Kabupaten Jepara yang akan jatuh tanggal 10 April 2023. Pak Edi, Jepara ini luar biasa, Pak Edi. Alhamdulillah. Karena sejak dulu sudah dikenal sebagai kota ukir. Betul. Nah, belakangan ini tantangannya juga semakin berat di tengah ekonomi global. Tetapi di bawah kepemimpinan Pak Edi, Jepara ini ingin meneguhkan kembali sebagai kota ukir. Itu seperti apa, Pak Edi? Ya. Jadi kalau kita melihat sejarah, memang sejak zaman dahulu, zamannya Ratu Kalinyamat, itu ukir-ukiran sudah ada. Terus diteruskan pada saat zamannya Raden Ajeng Kartini. Nah, ini juga sudah timbul ornamen ukiran. Nah, tentunya menjadi suatu amanah buat kita semua selaku anak bangsa, khususnya saya dan teman-teman yang di Jepara ini, orang asli Jepara, harus mempertahankan ukiran, harus mempertahankan. Nah, melihat fenomena ini tentunya adanya COVID, adanya globalisasi, memang sempat turun masalah ukir. Tapi kemarin kita sepakat sejak ada dorongan dari Bapak Presiden, kenapa Jepara nggak dijadikan model ada pameran ukir-ukiran. Nah, kami dari Jepara bersama para pengusaha muda membuat ukiran showroom dari Jepara tanggal 5 Maret sampai 29 Maret. Dan ini mendapat respon yang sangat bagus dari buyer-buyer yang ada di luar negeri. Jadi Jepara sudah dikenal sejak zaman dulu. Ya. Gitu. Terobosan yang saya kira luar biasa itu adalah Jepara International Furniture Buyer Week, itu yang saya kira baru kali ini dilakukan ya, Pak Edi. Insya Allah. Ya, itu kayak apa hasilnya, Pak Edi? Dari panitia sudah melaporkan saya bahwa kemarin itu ada hampir 2.000 orang melihat di websitenya, dan sudah banyak warga negara asing yang sudah followers sana dan kontak-kontak dengan pengusaha kita. Nah, ini menjadi baik, artinya apa? Tingkat furniture Jepara ini meningkat. Jadi kemarin data dari PTSP sudah ada 1,5 juta US dollar Amerika khusus dari kayu saja yang disumbangkan untuk negara. Jadi meningkat. Itu mereka dari mana saja, Pak Edi? Ada dari Amerika, ada dari Australia, dari Belanda, dari India, komplit pokoknya. Ya. Jadi pemirsa, Pak Edi Supriyanto ini luar biasa. Beliau memang PJ asli orang Jepara, karena itu beliau tahu persis kondisi Jepara dan tahu apa yang harus dilakukan. Nah, pameran furniture ini membuktikan itu, karena ini merupakan terobosan dalam rangka meningkatkan ekonomi di Jepara dan terutama meneguhkan kembali Jepara sebagai kota ukir tadi. Upaya selanjutnya apa, Pak Edi, yang akan dilakukan? Kita mempertahankan, saya bilang kepada teman-teman, pertahankan ukir-ukiran Jepara. Ukir-ukiran Jepara tidak ada duanya, nomor 1 sedunia. Nah, mempertahankan ini juga sulit
karena harus menjaga kualitas, menjaga kejujuran, konsisten. Nah ini harus dijaga. Nah, makanya nanti dengan adanya pameran ini merupakan pemicu kita bisa semangat. Nanti ada juga pameran yang diadakan oleh provinsi, bisa ke Cina, bisa ke negara lain. Nah ini saya minta ikuti demi Jepara, ikut ke sana. Jadi kira-kira kalau ke depan akan bisa dilakukan secara rutin Pak Edi di Jepara? Insya Allah kalau pameran ini berhasil, saya minta setiap tahun diadakan pameran. Baik showroom masing-masing di tokonya masing-masing, atau kita buka open space, bisa di alun-alun atau dimanapun juga kita buka sana, sehingga mengingatkan Jepara menjadi kota ukir nomor 1 sedunia. Di dunia. Ya. Tentu banyak hal yang harus dilakukan, mungkin juga ada kendala-kendalanya. Ke depan seperti apa Pak Edi? Kendala jelas ada ya. Karena memang dalam situasi COVID, APBD Jepara juga masih kurang bagus, jadi kita supportnya juga sebatas kemampuan keuangan daerah. Nah, harapannya nanti di tahun-tahun depan kita bisa rancang kembali, kita support lagi anggaran daerahnya untuk pengembangan ukir-ukiran di Jepara. Ini perkembangan ekonomi itu kan sudah melebar, sudah mengglobal juga. Seberapa besar Pak Edi sumbangan industri ukir maupun mebel di Jepara ini terhadap peningkatan ekonomi di Kabupaten Jepara? Saya bilang tadi bahwa 1,1 juta US dollar bisa disumbangkan ke negara dalam rangka untuk dari kayu tok. Ini saya minta setiap tahun bisa ditingkatkan. Jadi untungnya Jepara ini tidak hanya masalah mebel, tapi ada faktori pabrik-pabrik yang sudah investasi orang asing juga menanamkan modalnya di Jepara. Jadi mereka itu selain ini sudah ada banyak industri yang masuk ke Jepara, ada industri sepatu, ada garment dan lain sebagainya. Ukir masih bisa mendominasi Pak Edi. Ukir ini kan seni. Jadi ukir seni. Jadi dibuat dengan hati, dibuat dengan keterampilan yang tidak bisa ditiru oleh orang asing, apalagi mesin, karena itu turun-menurun. Jadi saya yakin belum bisa ditiru, dan saya yakin ukiran Jepara nomor satu. Itu ya kuncinya itu, karena memang tidak ada yang bisa. Pemirsa, ini menarik sekali perbincangan kami dengan Pak Edi Supriyanto, tapi kita harus jeda sejenak, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa, pembicaraan kami dengan Pak Edi Supriyanto semakin menarik. Jepara ini sebenarnya kan daerah yang ya boleh dibilang di ujung ya dari daerah yang lain, tidak dilintasi oleh jalan nasional, misalnya transnasional kayak Jakarta Surabaya, tetapi ini memang ada di ujung, sebelah sana sudah laut, tidak ada jalan lainnya, tetapi Jepara ini sekaligus menarik karena mempunyai pantai yang cukup panjang, sehingga Jepara itu dibilang sebagai kota 1000 pantai, dan ini menyumbangkan, meningkatkan ekonomi di Kabupaten Jepara. Pak Edi, itu ketika Pak Edi dilantik menjadi pejabat bupati di Jepara, itu kan pada saat itu perintahnya Pak Gubernur kan simpel Pak Edi. Tetapi seperti tadi yang saya bilang itu Pak Edi ini luar biasa. Ini PJ
serasa bupati. Jadi perintahnya waktu itu hanya cuma untuk bagaimana menurunkan stunting gitu. Ini perintah itu bagaimana Pak Edi dilaksanakan? Jadi gini Mas, begitu saya masuk di Jepara tanggal 22 Mei 2022, saya melihat stunting di Jepara ini masih banyak. Ya. Kurang lebih ada 7 ribuan lah. Ya. 7 ribuan. Nah, setelah saya melakukan konsolidasi bersama teman-teman di Jepara, tentunya sudah masyarakat, ini sampai dengan Februari sudah kita bisa turunkan. Sebanyak 2.000 bayi batu duta, bayi di bawah umur 2 tahun, bisa kita intervensi sehingga yang dari 7.000 menjadi 5.000. Nah, harapannya nanti sampai Mei ini 2.000, karena Mei 2003 saya 1 tahun. Setiap 1 tahun saya dievaluasi oleh Kemendagri. Nah, ini saya merencanakan saya turunkan lagi 1.000. Jadi menjadi 4.000. 4.000 ya. Nanti di akhir Desember 2023 kami merencanakan turunkan lagi menjadi 2.000. Sehingga harapannya di 2024 pertengahan di Jepara insya Allah stunting sudah nggak ada. Sudah habis ya. Itu berarti pas sisa masa jabatan yang diemban Pak Edi. Masa jabatan saya kan 1 tahun. Ya. 1 tahun kan 22 Mei 2023. Nah, itu bisa diperpanjang, bisa tidak. Tapi kami sudah menurunkan sejak saya menjabat 1 tahun, paling nggak 3.000 sudah bisa saya turunkan. Apa itu upaya-upaya Pak Edi kok sampai bisa menurunkan angka stunting secepat itu? Ya, memberikan kerjasama yang baik antara stakeholder, intervensinya tepat. Jadi memberikan makanan tambahan kepada masyarakat, dan harapannya kami nanti di akhir 2023 ini 60 desa saya canangkan sudah bebas stunting. Nah, itu. Jadi saling memberi kepercayaan, kerja saya yang bagus, kejujuran, penggunaan anggaran yang transparan. Ya, tentu tidak sedikit anggaran yang dimasukkan ke sana, Pak Edi. Ya, jadi sebetulnya untuk anggaran sendiri stunting kami intervensi 111 miliar. 111 miliar untuk di tahun 2023 ini. Nah, ini tentunya menjadi catatan sendiri bahwa stunting Jepara saya bilang selesaikan sampai pertengahan 2024 selesai. Tapi paling enggak 2023 masih ada 2.000. Itu sampai angka stunting itu sampai meningkat seperti itu problem utamanya sebenarnya apa, Pak? Beratensi sebetulnya. Kalau kita salah sasaran dalam perencanaan, nah ini terabaikan. Analisa saya pribadi kemungkinan salah menganalisa. Nah, kebetulan saya masuk, kita sama-sama membetulkan analisisnya, kita intervensi ini, insya Allah. Ya. Gitu. Pak Edi karena memang orang Jepara itu betul-betul tahu persis kondisinya. Yang saya catat itu luar biasa, itu meskipun PJ tapi keluar masuk desa yang sampai banyak desa seperti itu, sehingga dalam waktu yang sangat singkat semua persoalan itu bisa dipecahkan karena memang Pak Edi harus keluar masuk ke daerah-daerah dan tahu persis persoalannya. Analisa seperti itu saya kira yang memang tidak mudah dijalankan oleh orang lain, bahkan para pejabat-pejabat, karena solusi itu harus tepat menganalisa problemnya. Pak Edi, tentu penanganan stunting ini tidak lepas dari tujuan bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia gitu. Seperti apa Pak Edi di Kabupaten Jepara ini? Jadi sebetulnya indeks pembangunan manusia tahun 2021 itu 72,36%. Nah, pada saat saya menjabat, saya naikkan menjadi 73,15%. Harapannya setiap tahun naik dengan melibatkan banyak anak-anak yang tidak sekolah ini kita kikis, harus sekolah.
sampai dengan umur 12 tahun. Ya. Nah, salah satunya itu. Ya. Idealnya itu kalau di Jepara dengan kondisi wilayah seperti ini, dengan kondisi ekonomi seperti ini, itu indeks pembangunan manusia itu seberapa? Sampai 80% harus mencapainya. Jadi nanti harapannya bisa angka 80%. Orang Jepara itu sebetulnya orang pinter loh. Ya. Banyak pejabat yang di luar sana itu asli Jepara. Nah, ini saya minta juga para teman-teman asli Jepara datang ke Jepara, welcome to Jepara, benahi Jepara, ayo bangun bareng-bareng. Oh. Nah, saya maunya itu. Ya, ya. Nah, insya Allah nanti kalau tahun ini kami konsepkan teman-teman yang sudah berhasil di luar Jepara sana, saya panggil. Kita undang untuk memberikan sumbangsih, termasuk jalan tol. Ya. Kami kepinginlah adanya jalan tol. Kalau ada jalan tol itu kan bagus, Ya. sehingga perkembangan kota ini cepat begitu. Ya, Baik di pariwisatanya, perdagangan, industri dan semuanya. Kan gitu. Kendalanya memang jalan, Pak, karena tadi Jepara itu kayak terpencil begitu. Betul. Jadi kembali ke jalan. Sebetulnya Jepara ini jalan kita ada 364 ruas jalannya. Panjangnya 852 kilo. Nah, ini posisi sekarang memang jalannya statis, artinya belum ada perkembangan. Tapi kalau nanti ada perkembangan jalan tol ini, nah ini sangat luar biasa. Nggak banyak loh. Panjangnya tidak baik, cuma duitnya rawon, Mas. Duitnya nggak ada. Pak, yang kita butuhkan uangnya ini. Jadi jalan tol dari Demak ke Jepara hanya 35 kilo, tidak jauh. Nah, sudah dihitung oleh kementerian, butuhnya ya 10 T lah. Nah, kalau 10 T ini, sedangkan Jepara ini kan setatomnya ada 2,5 T. Jadi kalau kita mau bangun ya nggak bayaran 5 tahun kan gitu. Termasuk teman-teman ini nggak pada bayaran semua. Gitu. Tapi ada ide untuk membangun itu saya kira luar biasa, dan tentu kalau ini bisa terrealisasi, paling tidak perbaikan jalan yang sudah ada ini, jalan nasional juga jalan provinsi dan kabupaten, saya kira ini bisa memperlancar perekonomian itu, Pak Edi. Insya Allah. Dari itu semua, Pak Edi, itu kan sasarannya itu juga meningkatkan ekonomi, dan tentu saja di balik itu adalah menekan angka kemiskinan. Betul. Di ini. Seperti apa kemiskinan di Jepara, Pak Edi? Kalau kemiskinan Jepara itu masih ada, Mas. Jadi di akhir 2022 masih 2021 itu 7,6%. Nah, sekarang kami tekan menjadi 6,88%. Sekitarnya 89 ribu orang yang masih miskin. Nah, 1,8%-nya kurang lebih 23 ribu orang miskin ekstrim. Nah, ini kita kikis terus. Harapannya nanti di tahun 2023 semakin turun. Nah, harapannya sampai 0,7% kemiskinan ekstrim ini Jepara sudah bisa kikis. Kami sampaikan orang miskin itu nggak bisa dihilangkan. Pasti masih ada. Tapi upaya-upaya itu masih tetap kita genjot terus. Kami sudah menyiapkan 300 miliar untuk mengintervensi orang-orang kelompok miskin dan kemiskinan ekstrim itu. Insya Allah di 2023 turun terus. Peran pariwisata di dalam meningkatkan ekonomi sendiri seperti apa, Pak Edi? Pariwisata memang Jepara kita perlu kembangkan sebetulnya. Dan saya berharap di Karimun Jawa salah satu ikon yang paling bagus dikunjungi. Makanya kemarin saya komunikasi dengan Kepala Bandara Dewandaru dan kami sudah menyurat ke Dirjen Perhubungan Udara untuk minta tambahan flight dari Surabaya, Semarang, Karimun, PP. Tapi untuk kapalnya, kapal besar seperti PLN itu juga sudah ada rutinitas. Nah, memang perlu kita genjot, dan alhamdulillah kami nanti mendapat bantuan dari pusat perbaikan sapras di Karimun Jawa 69 miliar akan dikembangkan di sana.
Ya. Jadi luar biasa pemirsa. Jadi yang disebut Pak Edi tadi Bandara Dewan Daru itu bandara yang ada di Karimun Jawa. Karimun Jawa. Nah, Karimun Jawa itu sendiri sudah terkenal sebagai Balinya Jawa, dan itu akan menjadi penopang ekonomi di Jepara. Pemirsa, kita jeda sejenak, tetaplah bersama Jawa Pos TV. Pemirsa, kembali lagi dalam Jateng Talk bersama PJ Bupati Jepara, Bapak Edi Supriyanto. Nah, tadi sudah disinggung mengenai Karimun Jawa, Pak Edi, sebagai penopang pariwisata di Jepara, dan itu akan dilakukan dengan menambah flight di bandara, kemudian memperlancar arus kapal, dan kapalnya itu sudah kapal wisata, kapal ekspres, tidak lagi kapal tongkang gitu. Sudah modern lah. Sudah modern gitu. Apalagi Pak Edi upaya-upaya yang dilakukan Pemkab Jepara dalam mendatangkan wisatawan dari luar daerah, bahkan dari mancanegara. Jadi gini Mas, Jepara ini kan baru dapat Adipura Kencana. Ya. Nah kemarin kita sudah berjuang keras selama 14 tahun. Jadi terima kasih juga kepada para bupati, Bapak Bupati yang lama sudah berjuang mendapatkan Adipura selama sebanyak 14 kali. Nah kemarin kita di tahun 2023 ini mendapat Adipura Kencana yang pertama. Nah ini menjadi suatu motivasi buat kami semua dan masyarakat agar masalah kebersihan lingkungan ini menjadi daya tarik sendiri oleh investasi. Kalau kotanya itu bersih, kotanya itu dijamin kesehatannya, investasi akan datang. Oh, iya. Gitu. Jadi betul ya pemirsa, berkali-kali terbukti Pak Edi ini PJ Bupati tapi serasa Bupati. Adipura Kencana itu jatuh ternyata di tangan Pak Edi. Padahal sudah 14 kali. Sudah 14 kali dapat Adipura, tapi Adipura Kencananya itu didapat oleh Pak Edi ini kan luar biasa. Dan itu saya kira di Indonesia hanya 5 kota yang dapat. Kabupaten Jepara, Bontang, Bitung, Balikpapan, sama Surabaya. Aja 5 kota dan kabupaten. Dan Jepara satu-satunya se-Jawa Tengah. Jadi luar biasa kalau pemirsa berjalan-jalan di Jepara itu sekarang sudah enak. City Walk-nya itu luar biasa, baru di tengah kota sampai di alun-alun. Jadi bisa digunakan untuk jalan-jalan pagi, jalan-jalan sore, jalan-jalan malam juga. Jadi bukan hanya di Karimun Jawa. Dan polusinya juga, polusi udara juga jarang di Jepara kan? Jadi masih udaranya itu masih enak, seger. Karena Jepara itu di satu sisi laut, tapi di satu sisi pegunungan ya Pak ya. Jadi komplit sebetulnya. Komplit. Ini luar biasa. Jadi selain di Karimun Jawa itu tadi sudah saya bilang ini Jepara itu kota 1000 pantai. Ini bagaimana mengembangkan itu sebagai penopang wisata utama Pak? Memang tidak belum semua pantai bisa kita kelola, jujur, karena keterbatasan anggaran. Nah ini harapannya ke depannya apabila pendapatan daerah itu bagus, investasi masuk, kita bisa mengembangkan pantai-pantai. Tapi harapannya pantai yang sudah ada ini kita optimalkan dulu. Kita kerjasama dengan pihak ketiga, seperti kita lihat di Ancol, di Surabaya, itu menggunakan pihak ketiga. Nah ini kita belum. Nah, baru kita kaji keuntungannya sampai di mana, keuntungan finansialnya, manfaat bagi masyarakat kayak apa. Masih kita kaji-kaji.
menggerakkan desa saya kira juga menarik Pak Edi. Betul. Seperti yang juga dilakukan di Jepara. Munculnya desa-desa wisata. Ya. Sampai sekarang perkembangannya gimana Pak Edi? Ya masih stagnan ya, artinya mereka masih dalam taraf di lingkungan sendiri. Tapi itu murni timbul dari teman-teman petinggi semua. Ya, Saya apresiasi buat para petinggi yang sudah bisa mengembangkan desanya. Nah kami berharap nanti tahun-tahun ke depan mungkin pengganti saya nanti bupati yang akan datang itu bisa mengembangkan desa wisata. Tapi ini kami berusaha keras di dalam pengembangan wisata, kita baru rencanakan anggaran-anggaran sesuai kemampuan daerah. Jadi kayak misalnya Tempur begitu sudah berkembang luar biasa. Betul. Kemudian pantai-pantai yang lain yang tidak dikelola pemerintah juga berkembang dengan baik. Jadi tidak hanya wisata saja, di Tempur itu juga ada kopinya kan. Nah kopi ini kami sudah minta kepada seluruh kepala OPD, kepala BUMD di Jepara, kepada restoran, toko-toko, manfaatkan, gunakan, pakai kopi produk Jepara. Sudah saya perintahkan. Saya sudah bersurat itu. Perusahaan daerah juga sudah memproduksinya ya Pak? Iya, sudah ada. Nah itu harus, jadi dikembangkan terus. Iya. Kopiku atau apa ya namanya? ya, tapi itu sudah berkembang terus ya. Jadi saya minta juga untuk Indomaret misalnya, toko modern contohnya itu juga bisa memanfaatkan produk yang ada dari Jepara. Apa keistimewaan kopi Jepara itu? Enak kok, pahit-pahit gimana gitu loh. Enak. Nah, nanti lain waktu kita coba ya. Oh iya, jadi pemirsa sekarang lagi booming memang kopi. Ini sepanjang jalan Citywalk ini juga muncul angkringan-angkringan baru, kafe-kafe baru, restoran-restoran baru yang itu semua adalah menyediakan kopi. Dan kalau Pak Edi tadi bisa melanjutkan dengan menggunakan kopi lokal itu saya kira luar biasa. Nah, Pak Edi, kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Jepara atau perkembangan Jepara ini seperti apa? Tadi kan ada industri, ada yang lain-lain. Data yang sampaikan saya di tahun 2022 sebanyak hampir 10.000 orang masuk di pariwisata khususnya pantai di Jepara. Nah ini di samping mendapatkan income tiket masuk, juga mengembangkan perekonomian yang ada di sekitarnya. Orang jualan, UMKM berkembang, hotel juga ikut tumbuh kembang di sana. Sehingga tinggal kita memperbaiki penampilan pantai-pantai kita. Nah ini sudah kita perintahkan kepada kepala dinas pariwisata untuk perbaikan masing-masing pantai yang ada di Jepara. Terutama kebersihannya sih lah. Orang datang kalau bersih itu senang kan gitu ya. Betul. Nah itu tentu saja kalau seperti tadi peran desa itu akan sangat besar. Pak Edi mengingat ya Pantai Jepara itu banyak sekali dan anggaran pemerintah itu ya pembinaannya mereka seperti apa Pak Edi? Jadi kalau pantai di desa itu masuk dari wilayah kepala desa, diatur dalam peraturan desa. Nah, pembinaan teknisnya tetap di kabupaten bersama dengan dinas pariwisata itu. Diberikan pembinaan dan pengembangan pariwisata ke apa, bagaimana untuk cara menghidupkan perekonomian di sekitarnya. Ada itu. Itu perkembangan desa-desa wisata, artinya perkembangan ekonominya Pak. Setelah mengembangkan pariwisata di desa-desa itu, perkembangan ekonominya seperti apa Pak? Dia naik 40%. Naik 40% ya? Yang semula nggak dikelola dengan baik, dikelola dengan baik, nah naiknya 40%. Nah, saya bilang tadi, di samping pendapatan yang di desa kelola dengan peraturan desa, juga masyarakat di desa ini berjualan. Nah ini meningkat terus gitu.
Dan tentu saja desa-desa itu kalau perekonomiannya meningkat, ekonomi di Jepara Ya. itu otomatis ikut meningkat berkembang. juga. Dan sekarang kita bagus kok perekonomian Jepara. Oh, Ya. ya. Secara keseluruhan itu sektor wisata itu menyumbang berapa perekonomian di Jepara, Pak? Berapa persen? Jadi untuk pendapatan saya bilang kan di tahun itu ada kurang lebih 10.000 pengunjung. Nah, ini kita kalikan aja. Oh. Belum saya hitung itu. Oh. Ya. Begitu pemirsa perbincangan kami dengan Pak Edi Supriyanto, PJ Bupati Jepara, dalam rangka ulang tahun Kabupaten Jepara yang akan jatuh pada tanggal 10 April nanti. Saya kira menarik. Masih tetap menarik, tapi waktunya sudah habis. Kami akhiri, sampai jumpa lagi dalam program berikutnya.